orang tidak mampu untuk menjelaskan, untuk tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan laporannya, seperti pelapor yaitu Pak Jokowi. Jadi berasumsi mereka senang, ditawarin RJ, alhamdulillah tidak mau. Padahal alhamdulillah ya mungkin takdirnya mau tidur. Ada substansi pasal undang-undang ITE dalam persidangan hakim menawarkan dikuhap untuk bisa di RJ, namun Dr. Kifa melawan dan tidak mau melakukan RJ. Melihat itu gimana? Sekarang kan ada KUHP baru yang diatur setiap tahapan itu diupayakan untuk memberikan tawaran RJ. Ketika di pihak kepolisian ada tawaran RJ kepada tersangka, kemudian ketika penyerahan jaksa juga penawaran RJ. Terus nanti sebelum mulai sidang pihak hakim dalam persidangan juga menawarkan RJ. Itu merupakan saat ini peluang agar perkara ini tujuan dari memperbarui KUHP itu agar tidak penuh kali penjara gitu. Semua masalah dulu kan nggak ada kata-kata RJ, masuk penjara, dipidanakan, di penjara, dikerangkeng gitulah ya. Nah sekarang jadi namun kita jangan berbangga, jangan merasa orang ketakutan, orang tidak mampu untuk menjelaskan, untuk tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan laporannya, seperti pelapor yaitu Pak Jokowi. Jadi berasumsi mereka senang, ditawarin RJ, alhamdulillah tidak mau. Padahal alhamdulillah ya mungkin takdirnya mau tidur di penjara gitu. Yakinlah, karena perkara ini nuansa hukumnya kuat. Nah, dalam hal ini jangan berikan juga halusinasi yang terjadi oleh Tifa. Seperti halusinasinya ada ini, ada ijazah dalam matanya, dalam pandangan matanya seperti ini. Kan banyak uraiannya itu. Kemudian dia menganggap Undang-Undang 32310 itu undang penyusup, undang-undang KUHP susupan. Enggak lah, itu dari awal sudah dimasukkan, sudah diuji, sudah jelas, makanya itu termasuk dalam tuntutan, gugatan, dan dakwaan. Ya, tersangka sudah berjalan due process of law. Kemudian seharusnya jika dia bisa menguji KUHP tersebut, seharusnya saat itu dia gelar perkara, ya, di KUHP ini kepatutan, kepantasan, ya, tentang KUHP yang dituduhkan kepada kliennya. Kan nggak diprosesnya, atau dia prapit, KUHP mana saja yang selayaknya oleh kliennya diprapit atau di ini gelar perkara khusus. Semua itu tidak dilakukannya. Yang dilakukannya apa? Baik pengacaranya maupun klien orang yang tersangka ini sibuk tampil dari TV ke TV. Kenapa? Diberi tempat, diberi akses untuk mereka mencuap-cuap. Nah, yang dicuap-cuapkannya itu ke itu, salah satu media ya. Nah, sehingga membuat persoalan ini menjadi kemana-mana. Padahal persoalannya apa? Laporan Pak Jokowi, ingat ya, garis bawahi ya, laporan Pak Jokowi tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, fitnah, menghina sehina-hinanya, merendahkan serendah-rendahnya. Itu laporan pelapor yaitu Pak Jokowi. Dalam hal ini Pak Jokowi tidak melaporkan tentang ijazahnya.
Kenapa selalu digiring-giring dengan ijazah? Jadi ini dua proses yang berbeda. Ya, laporan Pak Jokowi dianggap disingkirkan, dianggap tak bermutu. Mereka yang mengatur. Hei, kalau kalian ingin mengatur bahwa 32, 30, 35 itu tidak laku, berarti kalian yang mengatur hukum. Jangan kalian obok-obok hukum. Kalau kalian ingin mengatur hukum, begitu. Pakai hukum rimba. Ya, hukum rimba aja. Semaunya kalian aja. Sekarang orang melaporkan sesuai yang apa yang dirasakan, itu yang dilaporkannya. Kalau kalian ingin melaporkan kepalsuan ijazah itu, kalian yang melaporkan. Kemana kalian laporkan? Gugat UGM. Gugat KPU. Yang paling utama, gugat PDIP. Kan ada tempat. Kalian nggak menggugat. Pak Bu, kalian tidak melaporkan di mana mensria itu ada untuk ijazah itu. Ya, yang melaporkan Pak Jokowi merasa dia dihina, dicaci, dimaki. Setelah diproses ternyata memenuhi unsur menjadi tersangka, menyampaikan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak menyenangkan, yang mempermalukan, yang merendahkan. Tentu kita laporkan. Seperti Bang Egy Sujana, dilaporkannya Kozinudin, dilaporkannya Roy Suryo. Dia memungkiri, dia menganggap itu laporan Bang Egy itu tidak bernilai. Tunggu, apabila dia memang sepelekan itu, bisa nggak dia tersangka? Bisa. Atas penghinaan terhadap Bang Egy. Kozinudin sana tersangka, bisa. Atas penghinaan terhadap Bang Egy. Nah, ini contoh ya. Saya mendetilkan yang dilaporkan Pak Jokowi itu atas penghinaan itu. Coba LP Pak Jokowi apa? Tapi kalau kalian atau diminta oleh pengadilan, Pak, sebenarnya awalnya mungkin karena dia menghina Bapak, karena Bapak nggak mau lihat ijazah. Oke, saya lihatkan. Lihat. Boleh dia menguji? Nggak bisa. Di pengadilan dia uji ijazah itu. Siapa dia? Paling pengadilan minta kepastian hukum, paling pengadilan minta kejelasan. Pak, ini ijazah Bapak, ya. Terus apa saksinya, Pak? Ini teman sekolah saya. Apa buktinya, Pak? Ini rektor. Sesuai dengan BAP ya. Semua orang-orang yang akan menjadi saksi Pak Jokowi sudah di BAP. Semua media-media yang menjadi dasar Pak Jokowi melaporkan atas penghinaan nama baik dan pencemaran nama baik dan penghinaan dirinya, semua juga sudah jadi saksi, termasuk Adinda Aiman, termasuk Pak Karni Ilyas. Media semua dijadikan saksi. Ada saksi, ada cat, yaitu kawan-kawannya. Ada saksi fakta, yaitu dosen, rektor, Aulia dan teman-teman dan tim. Ada lagi ahli, ada. Kemudian saksi mana? Saksi korban Pak Jokowi. Insya Allah saya menyampaikan 100% Pak Jokowi hadir. Karena dia yang melaporkan. Kok dibilang Pak Jokowi takut? Siapa takut? Kata Pak Jokowi. Ya, hello, siapa takut? Gua yang laporin. Gua dong yang hadir. Sesuai tahapan hukum beracara itu sendiri. Jadi ini diatur dalam undang-undang hukum beracara. Diatur dalam KUHP, diatur dalam KUHP. Sesuai pasal 235, kesaksian dalam ijazah, dalam pembuktian dalam penghinaan, itu harus dipilah-pilah. Kesaksian dalam ijazah itu, siapa yang berhak? Coba baca deh undang-undang. Kan kalian selama ini baca undang-undang,
Saya hanya membaca asumsi, saya cuma menarasikan, tapi nilai kalian hanya cuap-cuap, hasilnya zong. Sebagai seorang pengacara, saya belum pernah melihat kalian memberikan edukasi terbaik terhadap kliennya. Belum pernah saya lihat. Ya, maaf. Hanya apa? Cuap dari berebut cara ngomong. Berebut jadi koordinator. Merasa semua hebat, semua hebat. Akhirnya apa? Bentrok. Hah? Sesama lawyer, sesama pejuang katanya, konon katanya dia pejuang. Tapi pejuang apaan? Perjuangan tapi banyak perselingkuhan, kata Rismond. Ya kan? Nah, kita kan nggak tahu. Ini dampak hukum dunia. Apalagi kalian nanti hukum akhirat. Kalau kita nggak mampu mempertanggungjawabkan apa itu, mundur. Apa kapasitas, kapabilitas kalian? Apa kredibel kalian? Apa mutu kalian? Legal standing kalian apa? Nah, hari ini terjawab kan? Banyak ini ya jujur. Nanti ujung-ujungnya apa statement-statement si Tifa adalah merupakan pelayan fiktif dan orang yang punya halusinasi. Saya penelitian prediksi. Ada pula penelitian prediksi. Hello, itu statement Tifa. Kalau dalam hukum itu nggak prediksi. Bu Tifa, hukum itu kepastian. Yes or not. Hitam putih. Nggak ada. Di dalam hukum itu, penegakan hukum itu kamu menyampaikan seperti apa? Hah? Prediksi. Debat-tebal. Jangan. Semua kalian sampaikan dengan bukan cara-cara penegakan hukum. Kalian saya ilmu saya dalam prediksi. Kok ilmu prediksi? Berarti halusinasi. Berarti playing fiktif. Kalau prediksi itu hampir sama dengan asumsi, ya, tidak ada sebuah kepastian. Nah, itu untuk Tifa. Terus jangan merasa ini kan saya yang ngomong. Itu kan bahasa saya. Nggak ada pasal 35. Cuman bahasa saya aja. Nggak ada pasal 32. Ini kan cuman statement bahasa saya. Bahasa itu adalah kata. Ya, kata ini yang membuat orang luka. Lebih tajam dari sebuah pisau. Makanya disampaikan, mulutmu harimaumu menerkam kepalamu. Nah, lu cerita, Tifa ini bilang, tentang apa prediksinya? Tentang otak. Kalau begini, orang yang selalu memprediksi otak, apakah otaknya sempurna juga? Belum tahu. Inilah kesalahpahaman dari pihak-pihak saudara kita yang hebat, yaitu orang yang sangat saya muliakan, orang yang sangat saya hormati, purnawirawan, jenderal-jenderal yang sangat hebat. Saya nggak ada apa-apanya. Mereka terpengaruh dengan cara penyampaian dari Tifa dan Roy ini, koordinator di perkara Tifa. Kamu paham nggak, Pak Alkatiri? Paham nggak? Saya kemarin bangga dengan kamu. Ternyata kamu mengikuti alur klien, bukan kamu yang membimbing klien. Berarti kalian nggak ada fungsi jika kalian tidak memberikan pemahaman terhadap klien. Aturannya sekarang udah dakwaan, kalian beri nasihat kepada klien. Ini jawabannya nanti, ini. Bagaimana menangkis jawaban itu, meringankan perkara ini. Kalau gugur, kecil kemungkinan, mustahil, ya, mustahil ini gugur, karena mensreanya cukup gitu. Dibilang apa? Alkatiri, saya tidak akan sidang. Maaf Pak Alkatiri, itu dokumen yang 1,5 meter itu adalah pembuktian.
Itu barang bukti dan alat bukti yang akan dipaparkan untuk jawaban kalian ketika bertanya. Selain dari saksi, barang buktinya itu yang 1,5 meter. Tapi kejaksaan wajib memberikan salinan dakwaan. Dan pihak kepolisian wajib memberikan tentang BAP-nya. Nah, BAP sama dakwaan itu yang akan kalian pelajari untuk menjawab semua tuduhan itu untuk meringankan klien. Cara pemberiannya, karena situasi tidak bagus, makanya belum sampai ke tangannya. Tapi boleh kadang ya, sebelum dakwaan dibaca, itu ya jaksa membagikan kepada terdakwa, membagikan kepada hakim, kemudian baru dibacakannya. Tapi sering terjadi dalam perkara, saya ini sering beracara, ya, sering terjadi setelah dia baca dakwaan, baru dibagikannya dia bagikan kepada hakim, setelah baca dakwaan, baru dibagikannya kepada terdakwa. Itu nggak salah. Jika kamu nggak mau melanjutkan, silahkan, proses hukum tidak akan terhenti jika ada protes-protes yang menghalang-halangi proses hukum. Ingat ya, perjalanan hukum ada waktu. Tidak akan bisa dihentikan kalau sudah terjadwal. Kalau ada yang menghalang-halangi untuk proses ini, ditinggalkan. Kalau mengganggu ketertiban, diamankan. Gampang saja. Ya, jadi Pak Alkatiri jangan terlalu abuse. Jangan terlalu abuse of power. Ingat dasar kita sebagai pengacara. Itu ada yang jawab, saya udah lama kok jadi pengacaranya. Itu orang baik itu, yang ngomong kayak gitu. Karena dia udah lama, tapi dia nggak banyak cerita, dia ikutkan. Padahal dia pintar, tapi karena orang banyak merebut-rebut, banyak orang mengabaikan dia, merasa so hebat, apalagi Gopur. Oh, statement-statementnya, tapi zong. Ya, nah ini yang terjadi. Ribut untuk mengambil seperti stand up comedy jadinya. Kan? Jadi begini, untuk hal ini, pelajari dakwaan, pelajari BAP, kolaborasikan bagaimana nanti untuk jawabannya. Apakah kalian perlu gugat intervensi atau tidak? Atau kalian perlu nanti dalam menjawab ada nanti dalam kesaksian, pembuktian, nanti juga ada replik-duplik sebelum kesimpulan, baru lahir keputusan. Nah, pahami dulu sama klien, beri pemahaman. Klien ngomongnya entah apa-apa aja, seolah-olah ngerti hukum. Nah, pengacara terbawa-bawa klien nih. Mungkin klien ini ada yang memberitahu seperti ini. Oh, si klien si Tipa udah merasa, dia udah paham. Emang gampang. Jadi pengacara ini paling sulit. Karena harga diri loh. Mempertahankan klien kita, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jangankan dia bersalah. Tidak bersalah kita perjuangkan. Apalagi dia bersalah, kita juga bela. Untuk meringankan. Jangan menghapuskan semua dakwaan. Jangan menganggap, oh ini tidak bisa, KUHP ini tidak bisa dipakai. KUHP ini, emang kalian obok-obok itu hukum? Semaunya kalian. Apa yang sudah menjadi ketetapan dari pihak kepolisian dan memenuhi unsur oleh kejaksaan, itu sudah dianggap sempurna. Tunggulah pembuktian dalam persidangan itu. Hanya itu kok prosesnya. Kenapa menjadi ribet? Oh, kalian buat cerita aneh-aneh. Itu Jokowi jalan keliling Indonesia. Kenapa? Dia takut mau melarikan diri. Masya Allah. Dia pelapornya loh.
Kenapa dia mau melarikan diri? Nggak ada dia yang takut di Indonesia nih, di dunia ini. Jangankan Jokowi, saya aja nggak ada takut di dunia ini kecuali dengan Tuhan. Ya, apalagi Pak Jokowi. Dia punya pas pampres, dia punya orang, dia punya segalanya, dia punya uang, dan dia masih punya anak jadi wakil presiden di bangsa ini. Ingat, sempurna milik Allah. Pak Jokowi tidak sempurna, tapi tidak harus kita hancurkan orang. Kalian sempurna nggak? Jadi janganlah aib orang kalian buka. Aib kalian seperti apa? Orang kalian rendahkan, kalian hina. Kalian bisa nggak terhina dan dihinakan? Saya tersakit dihina. Dibilang saya cair, termul.